Shalom, selamat pagi pemirsa dimanapun berada. Seperti biasa sebelum melakukan aktivitas kita hari ini, kita akan mendengarkan renungan pagi dari Ibu Sitanggang. Sebelum mendengarkan renungan pagi kita pada pagi hari ini, kita sama-sama berdoa. Bapa yang baik yang bertata dalam kerjaan surga, kami mengucap syukur Tuhan berkat yang boleh kami rasakan hingga pada pagi hari ini. Kami boleh bangun dalam keadaan sehat. Sebentar Tuhan kami akan mendengarkan firman-Mu melalui renungan pagi. Kiranya Tuhan menjamah hati dan pikiran kami, sehingga firman ini kami boleh mengerti dan kami lakukan dalam kehidupan kami. Hati umat-umat Tuhan yang mendengarkan firman-Mu pada pagi hari ini, biarlah berkat kesehatan, rezeki yang daripada-Mu boleh menjadi bagian mereka. Berkati kami Tuhan sepanjang hari ini, mohon ampun dosa pelanggaran kami, karena kami berdoa dalam nama Yesus yang menebus kami dalam dosa. Amin. Judul renungan pagi kita pada pagi hari ini, mati selagi hidup. Ayat intinya saya ambil dari Filipi 1 ayat 21. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Saudara yang diberkati Tuhan, banyak orang takut mati. Bahkan orang-orang yang dianggap pemberani sekalipun akan was-was juga menghadapi kematian. Padahal kita semua tahu bahwa kematian adalah hal yang pasti. Buat apa menakutkan hal yang pasti akan terjadi kepada kita? Sebagai orang percaya, kita diajarkan untuk tidak takut akan kematian, tapi takutlah jika kita menyia-nyiakan kehidupan. Rasul Paulus pernah berkata, mati adalah keuntungan. Filipi 1 ayat 21. Walaupun demikian, Paulus tidak hanya menyatakan bahwa dia tidak takut mati saja, tapi di sisi lain dia juga mengatakan, karena bagiku hidup adalah Kristus. Jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Filipi 1 ayat 21 sampai 22. Brent Gleason, seorang veteran perang Amerika, mengatakan sebuah kalimat yang penuh makna. Begini katanya, kematian bukanlah hal yang terburuk yang bisa menimpa saudara, tetapi hal yang terburuk yang bisa terjadi adalah membiarkan diri saudara tidak berguna pada saat saudara masih hidup. Pernyataan tersebut benar adanya. Ada banyak orang hebat yang karyanya terus hidup sekalipun ia telah mati, sementara mereka yang lari dari masalah dan tidak gigih menghadapinya, sesungguhnya mereka telah mati pada saat mereka hidup. Di samping itu, banyak orang yang menyia-nyiakan waktu, menyia-nyiakan kesempatan, dan menyia-nyiakan kehidupannya untuk tidak menghasilkan buah sama sekali. Jikalau kita membaca perumpamaan tentang pohon ara yang tidak berbuah, kehidupan yang tidak memberi buah, sudah selayaknya ditebang. Sebab buat apa hidup dengan percuma? Lukas 13 ayat 6 sampai 9. Saudara yang diberkati Tuhan, selama kita hidup, apakah kita sudah memberi buah yang bisa dinikmati oleh Tuhan dan orang-orang di sekitar kita? Selagi ada kesempatan, jalani kehidupan kita, bukan dengan sesuatu yang sia-sia. Jangan hanya berkutat pada urusan diri sendiri, menjadi orang yang egois, atau menjadi beban bagi orang lain, dan tidak punya tujuan hidup yang mulia. Sebaiknya, milikilah kehidupan yang bisa menjadi berkat. Tentu kita semua berharap diberi umur panjang oleh Tuhan. Tapi yang lebih penting dari sekedar umur panjang adalah, apakah kita menjalani kehidupan yang penuh makna dan berguna bagi sesama? Pohon yang baik tidak dihitung dari seberapa umurnya, tapi seberapa banyak buah yang dihasilkan. Hal terburuk yang terjadi pada kita adalah
membiarkan diri mati selagi kita masih hidup. Saudara yang diberkati Tuhan, hari ini adalah hari terakhir di tahun 2022. Kita akan menjalani tahun yang baru, tahun 2023. Sebagai anak-anak Tuhan, firman Tuhan pagi ini mengajak kita membuat resolusi dalam kehidupan kita. Hidup bermanfaat untuk orang lain, terlebih bermanfaat untuk Tuhan. Mungkin hari-hari yang sudah kita lewatkan banyak kita gunakan untuk diri kita sendiri, untuk hal-hal duniawi. Tetapi di tahun 2023, mari kita membuat komitmen masing-masing. Mari kita berjalan bersama Tuhan dan hidup berbuah yang baik, sehingga kita boleh menjadi berkat bagi semua orang, terlebih untuk Tuhan. Semoga renungan pagi kita pada pagi hari ini dapat menolong kita, mengingatkan kita bahwa hidup harus berbuah yang baik. Artinya biarlah kehidupan kita bermanfaat bagi sesama kita, terlebih untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Jika saudara ingin melakukan sesuatu untuk orang lain pada saat ini, saudara boleh berbagi renungan ini, sehingga renungan ini dapat mengingatkan mereka untuk berbuah atau bermanfaat bagi orang lain. Mari sama-sama menginjil. Tuhan memberkati. Saudara boleh like dan share di sosial media kamu, sehingga semakin banyak umat-umat Tuhan merasa terberkati dengan mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Sebelum mengakhiri firman Tuhan, pada saat ini kita sama-sama berdoa. Bapa yang baik yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan buat firman yang telah kami dengarkan, yang mengingatkan kami untuk kami tidak mati selagi kami masih hidup, tetapi biarlah kami hidup menghasilkan buah yang baik yang dapat dinikmati oleh sesama kami dan bermanfaat bagi mereka, dan nama-Mu lah yang dimuliakan. Berterima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu di tahun 2022 yang akan berlalu, dan kami mohon berkatilah kami di tahun 2023 agar kami dapat melewatinya dengan baik bersama Tuhan. Mohon ampun Tuhan dosa pelanggan kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom, selamat hari Natal dan Tahun Baru buat kita semua. Selama 1 tahun penuh, tahun 2022, pemirsa channel Dorma Dinas Tanggang telah mendengarkan renungan pagi. Saya secara pribadi mengucapkan banyak terima kasih. Biarlah firman yang telah kita dengarkan bermanfaat bagi kita, dan secara pribadi dan keluarga, saya memohon maaf jika ada kesalahan dan kehilapan dalam menyampaikan firman Tuhan. Mohon saudaraku tetap doakan saya agar saya mampu menjalankan penginjilan ini yang lebih baik lagi di tahun 2023. Sampai ketemu tahun depan. Terima kasih, Tuhan memberkati.